suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Global Rise. Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka periode 2018-2023. Global Rise TV Sungai Liat. Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati, periode 2018-2023. Acara dilaksanakan di Gedung Sepintu Sedulang Sungai Liat. Bupati Bangka resmi serahkan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, diserahkan kepada Bapak PJ Bupati Bangka, Haris ARAPMMH, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Bupati Bangka Haji Mulkan SHMH, dan Wakil Bupati Bangka Syahbudin, selaku Wakil Bupati Bangka resmi menyerahkan jabatannya kepada PJ Bupati Bangka. Kegiatan ini dihadiri oleh Eldan Lanal Bangka Belitung, Kolonel Laut Denny Indra, Kapolres Bangka AKBP Taufik Nur Isya, Kejaksaan Negeri Bangka Futin Helena Lawoli, SHMH, Kepala Desa, Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Bangka, Forkopimda Kabupaten Bangka, para anggota di lingkungan Pemkab Bangka, dan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bangka, dan hadir juga kepada jajaran Pemkab Bangka. Bupati Bangka Mulkan SHMH, tetap kompak seperti yang selama ini dilakukan, tetap netral. Saya ingatkan kepada ASN terutama pejabatnya, kita fasilitasi pesta demokrasi 2024, baik pemilu maupun pemilu kada, nantinya tetap dalam keadaan netral, tidak maju, tidak mundur, tidak ke kiri tidak ke kanan, ucap Mulkan. Untuk anggaran kemarin yang 2023, kita memang dibatasi waktu, karena 30 September anggaran perubahan 2023, sudah harus disahkan, boleh karena itu langkah sudah kita lakukan, kita memprioritaskan belanja yang harus dibayarkan, kita harus mengurangi belanja, karena pendapatan kita tidak cukup. Kalau masalah pendapatannya tidak cukup, saya belum membedah lebih dalam, di mana kita, misinya waktu penyusunan di awal tahun. Insya Allah di anggaran 2024, kita bisa berjalan normal, dengan perencanaan lebih baik, yang penting bahwa kalau bisa. Perahu ini kita bawa sampai ke seberang, sampai selesai nanti dengan personil yang sama, yang ada sekarang, kalau memang diperlukan. Memang sekarang terlalu berat beban pegawai kita, saya itu hanya menyampaikan amanat dari pemerintah pusat, bahwa belanja pegawai itu paling banyak 30%, sekarang di provinsi saja sudah 28%. Dalam artian kita patuhi format dari pusat, karena ke depan kita tidak tahu kalau belanja pegawai sudah lebih dari 30%, akan berat kita. Otomatis kita harus mengambil langkah-langkah yang bijak, tidak juga serta-merta kita ada pengurangan, kita akan kaji dulu intinya dalam satu rumah itu prioritasnya apa, jadi sesuai kebutuhan sehingga roda pemerintahan ini lincah, semua anggaran itu tersentuh dan menyentuh masyarakat. Organisasi yang baik itu tidak perlu pegawainya banyak, tetapi bagaimana masyarakat, uang yang kita pakai sebagai aparatur ini kan uang dari masyarakat, jadi bagaimana kita pakai sebaik-baiknya untuk masyarakat. Mengenai persamaan gaji di GTT dan PTT itu masih dibahas untuk anggaran di tahun 2024, kita akan kaji dari semua sisi masalah aturan keadilan, ungkapnya. Tanggapan Bapak Mulkan, di Undang-Undang 1945, Pasal 28 huruf E ayat 3, bahwa negara berserikat, berkedudukan dan juga berhak kebebasan, itu namanya demokrasi. Itu boleh-boleh saja, yang penting kita tanggapi secara arif dan bijaksana terhadap yang terjadi kemarin yang belum menandatangani. Ini merupakan demokrasi. Undang-Undang 1945 Pasal 28 huruf E, bahwa negara berserikat, berkedudukan dan berhak mengeluarkan pendapat, jadi saya pikir biasa saja. Kalau masih ada solusi yang lain, masih banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketika ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika Pemkab Bangka kekurangan anggaran, bisa saja efisiensi anggaran, kedua bisa saja meminjam kepada Bank Sumsel Babel, kepada pihak ketiga, yang terakhir melakukan pemangkasan atau lelang aset, terangnya.
Tapi saya pikir itu masih jauh, karena jabatan kami berakhir di bulan September. Biasanya 3 bulan terakhir ini memang kami selaku pemimpin mengejar pendapatan, baik dari dana pusat, provinsi, maupun PAD kita. Saya sampaikan tadi, DPPKAD akan diundang untuk rekon di Medan nanti. Mudah-mudahan peninjauan terhadap adanya pengurangan dana bagi hasil kurang 190 miliar, ini masih panjang karena jabatan di akhiri bulan September. Bahwa betul jabatan kita selaku pemimpin sudah selesai, tapi pelayanan masyarakat kita tidak akan lepas dari jiwa dan raga kita, sehingga kami tetap hadir di tengah masyarakat, karena kami tetap pelayan masyarakat. Ketika diundang kami tetap hadir, ketika ada yang perlu didiskusikan kami tetap hadir, mungkin juga ada bantuan yang perlu dibantu, kita beri bantuan. Jadi bukan hanya saat kita ada jabatan, memang jabatan itu hanya melekat sementara, beda dengan pelayan masyarakat melekat langsung di tubuh kita. Walaupun kami menjadi pejabat, kami tidak lepas dari apa yang kami lakukan. Kita jangan terlena ketika menjadi pejabat. Bagaimana kita menyisihkan untuk investasi untuk hari tua kita bisa, untuk pertanian atau memelihara ayam, atau budidaya. September anggaran 2023 pengadaan kita harus sahkan. Karena itu beberapa langkah memang harus kita lakukan. Langkahnya tidak populer sih sebenarnya. Suara kebenaran publik. Breaking news.